Sibong merupakan salah satu penderita hipertiroid atau tingginya kadar hormon tiroid dalam tubuh, sehingga menyebabkan dirinya sering mengalami keluhan peningkatan detak jantung dan tangan gemetar. Ia sering lupa mengonsumsi obat sehingga proses penyembuhan penyakitnya menjadi lama. Ia pun takut bila harus menjalani operasi. Berkat informasi yang ia dapatkan dari kakak dan saudara sepupunya yang juga pernah mengalami hal serupa, serta dorongan dari suami, perempuan beranak 3 ini akhirnya memutuskan untuk menjalani pengobatan dengan metode kedokteran nuklir. Awalnya Susi mengaku sempat khawatir dengan metode pengobatan di bidang kedokteran nuklir. Apalagi informasi yang ia dapatkan dari internet, banyak kesaksian yang menyebut bahwa ada efek samping mandul, bahkan kecacatan bila menjalani terapi ini. Tetapi setelah berkonsultasi dengan dokter, ia semakin yakin informasi yang ia dapatkan adalah keliru. Ya, kalau pakai abrasi nuklir itu cuma ditetes aja, bakalan mengecil itu tiroidnya gitu kan. Ya udah saya coba, saya memberanikan diri pakai abrasi nuklir ini. Pertama saya juga ada mencari di internet kekurangannya apa, kenapa ada yang nggak percaya gitu kan. Saya cari, katanya ada yang bisa menyebabkan cacat, mandul, ini itu. Terus saya tanya ke dokter Eko, apakah benar ada kejadian begini? Katanya sih enggak sih. Ini kan udah apa sih? Kayak penemuan di Amerika gitu ya. Udah banyak yang menggunakan. Dokter spesialis kedokteran nuklir dari Mandaya Royal Hospital, Alvita Dewi mengatakan, prinsip pengobatan kedokteran nuklir menggunakan bahan radioaktif berdosis rendah yang disebut radiofarmaka. Radiofarmaka ini bersifat spesifik yang dapat digunakan sekaligus sebagai fungsi diagnostik dan terapeutik yang disebut teranostik. Sebelum-sebelum ini kita membedakan, kita mendiagnosis suatu penyakit, baru kita melakukan terapi. Nah, dengan teknologi kedokteran nuklir, kita bisa melakukannya secara bersamaan, Bapak. Jadi kita menggunakan bahan radioaktif yang mempunyai fungsi diagnosis sekaligus fungsi terapeutik. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya bagaimana ketika kita memberikan pengobatan ke pasien, kita bisa tunjukkan obat yang kita berikan itu masuk ke target mana saja. Sekaligus itu mengkonfirmasi lokasi dari suatu kelainan atau penyakit. Dr. Alvita menambahkan pengobatan radiofarmaka ini juga aman karena obatnya hanya bekerja sesuai target organ yang mengalami gangguan dengan dosis rendah sehingga tidak akan menimbulkan reaksi pada organ lainnya. Selain itu pengobatan ini tidak perlu melakukan rawat inap hingga berhari-hari karena obat yang diberikan hanya 1 kali saat pasien masuk dan dipantau setelahnya untuk melihat sisa radiasi dalam tubuh pasien. Contoh yodium radioaktif itu mengikuti metabolisme hormon tiroid. Ya, ketika yodium itu masuk, ya, dia hanya ditangkap oleh sel-sel tiroid. Ya, termasuk kalau dia ada kanker tiroid. Nah, tentu saja kita tidak perlu repot-repot mencari target. Obat itu sendiri yang akan mencari target di dalam tubuh. Ini adalah contoh pemeriksaan sidik kelenjar gondok atau thyroid scan pada pasien-pasien hipertiroid autoimun, Graves disease. Nah, kita bisa lihat di sini setelah kita lakukan pemeriksaan dengan radiofarmaka teknis superdenetat, dia akan masuk hanya di kelenjar tiroid. Bidang kedokteran nuklir tidak hanya bisa menyembuhkan penyakit hipertiroid hingga berbagai kanker tanpa operasi. Metode pengobatan ini juga dapat digunakan untuk kebutuhan medis lainnya seperti pemeriksaan fungsi ginjal, jantung, otak, gangguan tulang, dan penyakit yang berhubungan dengan sendi dan jaringan lunak, serta pemeriksaan gangguan mental yang berhubungan dengan kelainan saraf. Masih banyak pemahaman yang keliru terkait metode pengobatan dengan kedokteran nuklir. Bukan hanya pasien, bahkan tenaga kesehatan pun masih mengira jika diobati dengan zat nuklir dapat menyebabkan terjadinya infertilitas atau kemandulan, bahkan resiko cacat. Padahal dosis radiasi yang diberikan pada metode pengobatan ini lebih kecil ataupun juga lebih rendah dari dosis radiasi yang diterima pasien saat melakukan foto ronsen dengan sinar X-ray. Arman Helmi, Arif Tidiawan, Jakarta.